warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Salsabila dan NIM A1A12376. Saya dari jurusan Pendidikan Ekonomi. Di sini akan saya menjelaskan analisis, teori, dan perhitungan dalam perdagangan internasional. Dalam teori ini dan perhitungan yang mendasari perdagangan internasional, kami akan memulai dengan mengkritik pandangan merkatilisme, dilanjutkan dengan mengeksplorasi konsep keunggulan absolut dan komparatif. Selanjutnya akan mengulas model Hedger-Ohlin atau HO serta paradoks Leon-Lev, memberikan studi kasus dan analisis kuantitatif untuk memperkaya pemahaman tentang dinamika perdagangan global saat ini. Yang pertama itu kritik David Hume terhadap merkatilisme. Merkatilisme memang dan perdagangan internasional secara untuk mengakumulasi kekayaan nasional melalui surplus perdagangan. David Hume mengkritik pandangan ini melalui teori aliran harga Spells yang menyatakan bahwa surplus perdagangan akan menyebabkan inflasi, mengurangi daya saing ekspor, dan akhirnya menghilangkan surplus itu sendiri. Teori Hume menunjukkan bahwa kebijakan proteksionis jangka panjang tidak berlanjut dalam pandangan global saat ini. Implikasi teori Hume terlihat pada pentingnya menjaga stabilitas harga dan nilai tukar. Daya saing ekspor terjaga. Negara yang terlalu fokus pada surplus pandangan harus memiliki potensi inflasi dan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Selanjutnya itu keunggulan absolut dalam Adam Smith. Menurut Adam Smith, terjadi ketika suatu negara dapat memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah dibanding dengan negara lain. Hal ini berbeda dengan merkatilisme yang menekankan pada akumulasi logam mulia. Smith berpendapat bahwa pandangan bebas yang didasarkan pada keunggulan absolut akan meningkatkan efisiensi produksi kesejahteraan global. Studi kasus perhitungan keunggulan absolut antara dua negara, misalnya Indonesia dan Jepang, dapat menunjukkan bagaimana spesialisasi produksi dan perdagangan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Misalnya, jika Indonesia lebih efisiensi dalam memproduksi tekstil dan Jepang lebih efisien dalam memproduksi elektronik, keduanya dapat saling berdagang untuk mendapat barang dengan biaya yang lebih rendah daripada memproduksi sendiri. Implikasinya adalah mendorong perdagangan bebas untuk mencapai kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya itu keunggulan komparatif David Ricardo mengembangkan konsep keunggulan komparatif yang menyatakan bahwa negara harus berspesialisasi dalam memproduksi barang atau jasa dengan biaya peluang terendah, meskipun negara tersebut memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi semua barang. Perbedaan utamanya itu keunggulan absolut adalah fokus pada biaya peluang, bukan biaya absolut. Studi kasus perhitungan keunggulan kooperatif antara dua negara dapat menggunakan tabel produksi dan biaya peluang. Implikasi adalah semua jangka dalam memperoleh manfaat perdagangan, bahwa jika mereka tidak memiliki keunggulan absolut dalam produksi. Yang ketiga, yang selanjutnya itu model Hedger-Ohlin (HO) dalam perdagangan internasional. Model HO berada dalam teori keunggulan kooperatif karena menekankan pada faktor produksi sebagai penentu pola perpandangan. Studi kasus perhitungan dan analisis perpandangan berdasarkan faktor produksi, misalnya analisis ekspor tekstil dari Indonesia yang intensif tenaga kerja, dapat menggambarkan penerapan model HO dalam perpandangan internasional modern.
Penerapan model ini membantu negara memahami posisi mereka dalam rantai pasok global dan merumuskan kebijakan perpandangan yang sesuai. Yang selanjutnya itu paradoks relatif dalam perdagangan internasional. Ada beberapa faktor yang menyebabkan paradoks ini adalah perbedaan dalam teknologi, kualitas tenaga kerja, dan profesi konsumen antara negara-negara. Studi kasus penelitian Lontif terhadap perdagangan Amerika Serikat menunjukkan bahwa model Howe tidak selalu dapat menjelaskan pola perpandangan secara akurat. Realisasi menekankan pada kompleksitas faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan global. Nah, jadi kesimpulannya itu, teori perpandangan internasional telah berkembang dari pandangan merkantilisme yang menekankan penumpukan logam mulia sebagai kunci kemakmuran menuju teori keunggulan absolut Adam Smith yang menekankan spesialis dan perpandangan bebas, dan kemudian ke teori keunggulan kooperatif David Ricardo yang mempertimbangkan biaya peluang. Model HO menjelaskan pola perpandangan berdasarkan perbedaan kelengkapan faktor produksi, namun paradoks relatif menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti teknologi permintaan global juga berperan untuk dalam pola perpandangannya. Implikasinya itu pemahaman tentang teori perpandangan internasional penting untuk merumuskan kebijakan perpandangan yang efektif. Negara mempertimbangkan keunggulan negara mereka. Tantangan perpandangan perdagangan internasional di masa depan itu, negara harus perlu beradaptasi dengan perubahan ini dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan pelatihan serta mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi. Selanjutnya itu rekomendasi untuk meningkatkan perdagangan di masa depan adalah mendorong perdagangan bebas dan multilateralisme, meningkatkan investasi dan infrastruktur dan logistik, mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, serta mendorong inovasi dan diversifikasi ekonomi. Negara juga harus bekerja sama mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim dan pandemi. Itulah materi dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum.